Hai hai hai, ketemu lagi denganku di Mama K Official, channel tentang kehidupan sehari-hari dengan kesederhanaan dan juga apa adanya diriku. Temani aku dalam aktivitasku hari ini ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Makasih. Nah teman-teman, jadi kali ini aku lagi dalam perjalanan mau mencari telur bebek nih teman-teman. Jadi aku berangkat pagi banget, sekitar jam 6-an aku berangkat, karena kalau siang nanti telur bebeknya nggak kebagian teman-teman. Nah ini jadi aku berangkat pagi, aku beli telur bebek untuk bikin telur asin ya teman-teman. Jadi aku udah mau fix nih, aku mau buka usaha telur asin nih teman-teman, mulai benar-benar menjadi ibu yang produktif gitu. Jadi dia kerja dari rumah gitu ya, kerjanya bikin telur asin bikin rumah produksi telur asin. Dan setelah sekian lama perjalanan cari telur bebek ya teman-teman, akhirnya aku dapet ya, lumayan, cuman ada 150 butir, tapi alhamdulillah ya. Nah ini aku udah di rumah lagi, sekarang aku mau langsung masak. Dan menu masakanku sehari ini yaitu tumis udang sama tahu. Dan di sini aku udah siapin bahan-bahannya, yaitu ada tahu 1 kotak, ada udang yang udah aku cuci, dan aku di sini bumbunya cuman pakai bawang putih, bawang merah, dan juga bawang bombay teman-teman. Oh, dan juga pakai sauri. Nah di sini ada bahan tambahan yaitu kecambah. Dan sekarang aku potong-potong dulu tahunya itu ya, aku potong kotak-kotak gitu ya teman-teman. Dan setelah aku potong kotak-kotak, nanti aku goreng setengah matang ya teman-teman. Jadi aku masak udangnya dengan tahu yang udah digoreng setengah matang. Nah dan ini aku goreng tahunya dulu. Kita tunggu sampai tahunya itu setengah matang ya, dan kita tinggal dulu iris-iris dulu perbawangan, ada bawang merah, bawang putih, dan juga bawang bombay. Dan ini tahunya udah setengah matang teman-teman, lalu kita tiriskan. Setelah itu kita masukkan bawang bombay, bawang putih, dan juga bawang merah. Setelah perbawangan sudah ditumis dan tercium bau harum, lalu kita masukkan udangnya ya teman-teman, lalu kita tumis-tumis sampai berwarna oranye, terus masukkan tahunya, terus dikasih air teman-teman supaya enggak gosong dan juga bumbunya meresap. Setelah itu aku kasih garam, kasih gula, micin, dan juga saori teman-teman. Kita aduk-aduk lagi dan tunggu sampai airnya agak menyusut ya teman-teman. Nah sambil kita tunggu sayurnya mateng, aku di sini punya rebung teman-teman. Jadi rebung ini tunas bambu ya, aku dikasih sama tetanggaku nih teman-teman. Dan ini perdana aku mau masak sayur rebung ini. Tapi rebungnya ini aku mau masak besok ya teman-teman, karena tadi kan aku udah masak tumis udang sama tahu gitu. Karena hari ini kan aku udah masak juga, jadi ini buat besok lagi. Nah teman-teman, jadi tunas bambu ini benar-benar bisa dimakan ya teman-teman ya. Kan sebenarnya aku juga nggak doyan sih, yang doyan itu katanya suami aku, katanya suka jadi dimasak gitu ya teman-teman. Jadi yang dimakan itu tunas bambunya ya teman-teman, bukan bambunya. Kalau bambunya mah jadi panda dong yang makan. Nah ini aku udah selesai iris-iris dan aku masukin plastik, aku masukin kulkas. Jadi aku masak besok lagi ya teman-teman ya. Oke lanjut, ini tumis udang sama tahunya udah mateng, terus aku tambahin cabah toge ya, terus aku orak-arik sebentar dan sudah kita angkat. Sayurnya sudah matang. Dan sekarang aku mau bersih-bersih area kompor ya teman-teman. Ini aku ngisi minyak dulu karena minyaknya udah habis ya.
Dan ini botolnya botol Sanko, dan ini botolnya botol Sanko tapi isinya minyak kita. Nggak apa-apa lah ya. Oke, lanjut, aku mau bersihin area kompor ya teman-teman. Dan ini biasanya aku kalau habis masak itu jarang banget aku bersihin, jorok ya sebenarnya. Tapi Enak banget. anakku ikut-ikut teman-teman. Tapi setelah aku sering lihat YouTube yang motivasi kebersihan rumah itu, jadi aku terus termotivasi. Aku juga jadi pingin jadi orang yang senang bersih-bersih gitu. Tapi kalau jadi hobi kayaknya belum bisa deh, cuma seenggaknya aku lebih rajin lagi gitu ya. Bener-bener termotivasi dari YouTube. Siapa ya namanya channelnya itu, aku lupa, tapi bener-bener aku termotivasi dari situ. Dan sekalian juga aku bikin konten. Sambil menyelam minum air ya teman-teman, gak apa-apa dong. Dan ini tutup pancinya juga aku lap-lapin ya, jadi aku simpan di sebelahnya kompor karena tempatnya kan terbatas, jadi aku simpan di situ aja. Nah, ini dapurku udah selesai aku bersihin. Alhamdulillah lumayan lah ya bersih, nggak ada apa bekas-bekas minyaknya, nggak ada karena udah dilap-lapin gitu ya teman-teman. Nah, sekarang tinggal aku bersih-bersihkan badan, aku mandi dulu teman-teman, karena setelah itu masih ada tugas yang lain gitu. Dan lanjut, setelah aku mandi tadi, ini aku mau numbuk-numbuk batu bata ya teman-teman. Ini aku dibantuin sama anak aku, dia pasti ikut-ikutan kalau kayak gini, dikira mainan kali ya. Gak apa-apa lah, yang penting dia seneng ya. Jadi aku pun ngerjain pekerjaan rumah sambil ngonten, sambil ngomong juga gitu ya teman-teman, biar anakku itu nggak merasa nggak diperhatiin gitu ya teman-teman. Jadi semuanya deh aku kerjain gitu. Oh ya teman-teman, jadi batu bata ini aku tumbuk-tumbuk itu buat fermentasi telur asin ya teman-teman. Dan ini batu batanya udah aku tumbuk-tumbuk, terus aku ulek-ulek pakai batu kecil itu supaya lebih lembut ya teman-teman, karena kalau masih kasar itu nanti nggak bisa buat itunya, nggak bisa dibulet-bulet ke telur asinnya gitu ya teman-teman. Jadi ini batanya harus sampai halus. Dan setelah selesai tumbuk-tumbuk batu bata sampai halus, terus aku masukin karung, aku simpan buat dipakai besok. Sekarang aku bantuin anakku beres-beres mainannya ya teman-teman, karena ini udah tengah hari, udah waktunya tidur siang, jadi aku ajakin anakku untuk tidur siang. Oke, makasih teman-teman udah ngikutin kegiatan aku hari ini, kegiatan random ibu rumah tangga, terutama kegiatan mamake. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.